Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Habib. Ini nampaknya sudah digelar juga pertemuan internal Partai Gerindra setelah putusan dari MK dan Koalisi gitu ya? kabarnya dan juga koalisi dan juga kabarnya nampaknya sudah ada komunikasi nih dengan Gibran Rakabuming Raka. Benar nggak sih Mas Habib terkait hal ini? Apa saja yang dibahas semalam? Ya, sebelumnya saya perlu menyampaikan dahulu ya, standing position kami terkait putusan MK ya. Boleh saja kita berbeda pendapat, tapi yang kami lihat bahwa memang putusan ini disambut dengan sukacita oleh grassroots, oleh masyarakat akar rumput. Kita tahu kemarin saja ketika diputuskan, ada ribuan orang ya, itu mensyukuri dan sujud syukur di depan Mahkamah Konstitusi. Malamnya ya kita lihat di berbagai tempat di seluruh Indonesia ya ada mungkin kalau saya cek di berita mungkin ada belasan bahkan puluhan titik di seluruh Indonesia masyarakatnya mengadakan acara tasyukuran ya mensyukuri keputusan MK ini. Nah, jadi apakah putusan MK ini kita masih bisa permasalahkan kualitas dan lain sebagainya? Menurut saya tidak ya. Kenapa? Karena memang sudah diputus dan dengan serta-merta berlaku. MK adalah lembaga hukum ya yang memang harus kita hormati putusannya. Jadi tidak ada istilah menabrak aturan dan lain sebagainya kalau putusan sudah dikeluarkan. Walaupun ada dissenting opinion ya, ada pendapat berbeda, tetap yang mengikat dan ya, harus kita hormati ya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Itu nah. Kemudian tadi ditanyakan terkait pertemuan dengan Dewan Pembina itu sebenarnya sudah terjadwal beberapa hari sebelum putusan MK. Jadi sebenarnya ini bukan merespon putusan MK. Dan yang disampaikan ya adalah hal-hal yang umum. Mungkin ini kan pertemuan yang terjadi mungkin beberapa bulan sekali. Jadi semacam rangkuman lah ya penjelasan Pak Prabowo terhadap banyak hal yang terjadi setelah pertemuan Dewan Pembina yang terakhir. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan ya banyaknya aspirasi masyarakat yang mendukung Pak Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ada 3 hal ya yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah regulasi. Kalau regulasi yang memungkinkan ya. Ini kan sudah diputus oleh MK, saya pikir sudah memang sudah memungkinkan. Yang kedua, adanya keputusan atau kesepakatan para partai politik pengusung ya, yaitu Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik pengusung lainnya yang akan bermusyawarah apakah memutuskan Mas Gibran menjadi cawapres ya. Dan yang ketiga menurut saya yang juga sangat penting dan bahkan paling penting adalah perkenan kebersediaan dari yang bersangkutan sendiri. Jadi nggak ada gunanya juga kita berdebat panjang lebar segala macam kalau yang bersangkutan tidak berkenan. Nah itu jadi 3 hal tersebut yang akan menjadi memungkinkan ya Mas Gibran maju kalau memang ada aspirasi masyarakat seperti itu. Nah sejauh ini belum ada putusan partai politik pengusung untuk mengusung Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Jadi yang pertama sudah putusan MK-nya regulasinya sudah, tapi kesepakatan di partai politik pengusung belum ada. Terakhir disampaikan semalam juga mengerucutnya itu keempat sosok dari 4 daerah yang berbeda. Yang pertama luar Jawa, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, dan yang keempat Jawa Timur. Nah ini proses selanjutnya masih terus berjalan. Ini para ketua umum partai pendukung ya pengusung terus melakukan pertemuan. Baik. Mau ke Mas Nyarwi langsung. Mas Nyarwi, ini kan sebenarnya kembali lagi belum ada juga keputusan dari partai koalisi, belum juga ada keputusan dari yang bersangkutan ini ya, mau atau tidak nih kan. Tapi tar dulu ya. Ada sujud syukur katanya itu ribuan loh katanya. Itu dari akar rumput ya. Dan beberapa daerah gitu. Ya artinya kan kita bisa lihat ya yang berusaha istilahnya menangkap peluang dari putusan MK ini itu kan cukup real nyata. Ya, tadi Mas Habib kan bilang ya Gerindra
ya berharap juga kan gitu. Nah, itu harapannya besar kan gitu. Nah, tetapi pertanyaannya kan tentu saya kira tidak bisa berdiri sendiri, Fadil sama Rate ya. Jadi ada tadi cara dibacakan kan, apakah misalnya partai-partai ini menyepakati? Kita belum tahu loh, dan kita sampai hari ini belum pernah dengar loh ya dari pimpinan partai ini menyambut yang di kubunya Pak Prabowo berkomentar tentang kira-kira putusan MK ini apakah Gibran perlu dinominasikan segera apa tidak, misalnya begitu. Nah itu satu, belum lagi misalnya cawapres-cawapres juga itu, yang juga saya kira punya harapan. Tapi gini, Arifadil sama Kamarati, saya melihatnya itu gini, sebenarnya kenapa kemarin tuh begitu heboh ya, kita juga sama, gelombang pertama kan putusannya banyak menyenangkan orang. Nah, tapi gelombang kedua, nah itu kemudian setelah zuhur ya. Nah, setelah zuhur kan berbeda lagi kan gitu, muncul kontroversi. Tapi kalau konteksnya dilepas, hanya aspek konten saja terlepas kontroversi kewenangan MK ya, itu soal diskusi lain. Saya kira MK kita lihat tontonannya cukup demokratis, ada dissenting opinion kan, dan itu kita juga dilihat 5/4 seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat implikasi putusan itu sebenarnya malah bagus, konteksnya anak muda kan punya peluang. Tetapi sekali lagi dalam prinsip demokrasi itu kan ada namanya political equality, kesetaraan untuk berkontestasi. Nah pertanyaannya, kesetaraan itu tidak dimiliki semua orang. Siapa yang berpeluang untuk kalau berpartisipasi oke lah. Tapi untuk dicalonkan itu kan tidak semua orang apalagi punya sebagai kesempatan. cawapres begitu Apalagi sebagai cawapres kan gitu. Nah, kebetulan udah rame dari kemarin kan dibicarakan Gibran kan karena gitu. namanya cuma satu orang aja. Nah, kan gitu. Nah, makanya itu kemudian muncul narasi dinasti politik yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat daerah juga banyak bupati masih muda, wali kota juga banyak juga. Tapi nggak pernah muncul ke permukaan kan gitu. Karena tidak pernah dikejar-kejar juga sih kayaknya untuk dinominasikan. Jadi balik lagi nih ya. Saya kira putusan ini punya implikasi banyak. Ya, yang pertama jelas ya, muncul diskursus di kalangan PDIP sendiri dan juga tokoh-tokoh di DPR saya kira. Apakah ini bisa dikatakanlah putusan ini bisa berlangsung di final mengikat atau final ada binding atau kemungkinan bisa juga menjadi bahan diskusi. Walaupun yang terakhir itu narasinya cukup kuat, itu istilahnya disuarakan final and binding kan gitu. Tapi kemarin kan dari beberapa tokoh PDIP saya lihat Mas Arya Bima juga mewacanakan itu juga. Deddy Sitorus. Iya, Deddy Sitorus juga kan gitu. Nah, yang bahkan kedua ada yang menyatakan meminta kepada Presiden Joko Widodo selaku juga kader DPD Perjuangan, ayah dari Gibran, untuk mengingatkan putranya seperti itu. Terus yang kedua juga KPU kan sudah menanggapi kan gitu. Nah, ini kepastian dalam penyelenggaraan pemilu loh Bung Arifadil, Rati. Karena kalau misalnya kepastian karena pemilu ini kan udah berjalan nih. Nah, ini saya kira tinggal hitung hari. Iya, hitung hari. Nah, ini tentu saja keputusan ini juga punya ini. Belum lagi tadi itu ya respon masyarakat ya. Ada yang menganggap ini musibah, ada yang menganggap ini berkah. Ya, ini kan sesuatu yang masih terbuka. Nah, ini yang saya kira ini akan punya implikasi dan konsekuensi yang cukup terus bergulir ya. Kita nanti kembali lagi ke Bang Andreas dan juga Bang Habib ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami akan kembali ke hadapan Anda.